Pagi itu, di sebuah jalan raya yang ramai, terjadi sebuah kecelakaan tunggal. Seorang remaja perempuan mengalami cedera cukup serius setelah jatuh dari motornya. Dua orang pengendara lain yang kebetulan lewat segera menolong dan membawanya ke instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat. Sesampainya di IGD, penolong segera meminta bantuan. Perawat dan petugas medis pun bergerak cepat untuk menangani pasien. Proses administrasi dimulai, meskipun korban belum diketahui identitasnya secara lengkap. Mbak, tolong ada pasien kecelakaan. Baik, kalau boleh tahu Mbak siapanya ya? Saya yang nolongin di sini Mbak. Baik, kalau boleh tahu Mbak tahu identitas korbannya sendiri? Enggak, tapi saya coba tanya dulu ya Mbak. Saya tunggu di tempat administrasi ya Mbak. Iya. Dek, kau bawa KTP enggak? Oh, Kaditas. Setelah mendapat KTP dari korban, petugas administrasi mulai memproses data pasien. Salah satu penolong juga menghubungi keluarga pasien untuk menginformasikan kejadian tersebut. Suasana di ruang IGD terasa tegang, namun tetap terkendali berkat kerjasama para petugas medis. Selamat siang Sus, saya mau mendaftarkan pasien kecelakaan yang tadi. Siang Mbak, oh yang tadi ya Mbak, apakah pasien membawa KTP atau identitas seperti dokumen yang lainnya? Saya bawa identitasnya Mbak. Baik, saya ambil identitasnya terlebih dahulu. Mbak, tolong diproses segera ya, karena pasien membutuhkan penanganan yang cepat. Baik Sus, saya itu udah berdiri dulu, mohon dulu ya Sus. Ya. Ini saya akan membuatkan nomor rekam medis pasien. Apakah ada nomor kartu keluarga yang bisa dihubungi? Nomornya belum ada, tapi teman saya sudah menghubunginya. Baik, saya tunggu ya Bu. Ini kartu berobat dan nomor rekam medis yang pasien telah miliki. Untuk ini akan saya serahkan ke petugas IGD. Apakah ada yang diperlukan lagi Bu? Terima kasih. Itu saja untuk saat ini. Baik, terima kasih ya Bu. Mohon maaf Sus, ini tolong berikan rekam medis, nomor rekam medis pasien, berikan ke petugas IGD ya Sus. Terima kasih Sus. Selamat pagi Ibu, benar ini dengan orang tua asli? Oh, iya benar, ini dengan saya. Ini siapa ya? Jadi saya Zahra, begini Ibu. Tadi Asmi mengalami kecelakaan, jatuh dari motor karena menabrak trotoar. Nah sekarang sedang di rumah sakit Unsut ya Ibu. Astagfirullah. Bagaimana keadaan anak saya? Untuk sekarang sedang ditangani oleh petugas IGD. Mohon Ibu untuk segera ke sini ya. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih ya Ibu. Sementara itu, perawat mulai melakukan pemeriksaan awal terhadap pasien, termasuk pengukuran tanda-tanda vital dan anamnesis. Kondisi pasien cukup memprihatinkan, namun masih dalam kesadaran. Penanganan medis terus dilakukan dengan penuh empati. Aduh, kaki saya sakit Sus. Ini siapa namanya? Asmi Sus. Oke, yang sakit sebelah mana ya? Kaki saya Sus. Ya, pusing apa enggak? Pusing Sus. Jadi ini kita dilakukan pemeriksaan secara umum dulu ya. Baik, kita kasih dulu ya. Bisa bantu tangannya. Relax ya. Ada hasil UTP dan anamnesa dari pasien Asmi berdua barusan masuk karena kecelakaan dari motor. Oh, baik, terima kasih Anas. Dokter jaga datang untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Kan anak saya mau misalkan ya, dan katanya dibawa ke rumah sakit ini. Apakah ada pasien yang bernama Asmi? Oh iya ada Pak, dia ada di sebelah sana. Mari saya antarkan. Terima kasih Sus. Selamat siang Dek. Perkenalkan, saya Dr. Afif yang tanggung jawab di ruang IGD ini. Sebelumnya saya periksa dulu ya. Ya Allah, kok bisa sampai kayak gini? Apa aja yang sakit? Kaki sama kepala pusing Bu. Terus udah diperiksa sama dokter belum? Terus apa katanya? Gak tahu. Ini sih Pak, Bu, saya ingin bertanya ke adiknya ya. Iya silakan. Gimana adik, ada keluhan lain? Jadi
Saya catat dulu ya semuanya, saya diskusikan sama dokter nanti. Loh, dadamu sesak juga? Loh, kok bisa besar? Kan nggak punya riwayat penyakit asma. Nah, Bapak mengalami shock karena dagingnya terasa besar. Oh gitu ya, baik mas. Oh iya, tadi anak saya katanya udah diperiksa sama dokter. Itu hasilnya gimana, Mas? Kalau itu bisa dihubungi langsung dengan dokter ya. Ini sudah selesai Bu, saya izin keluar. Kalau ada yang ditanyakan bisa ke ruang perawat. Terima kasih. Permisi, Bapak, Ibu. Diminta untuk menemui dokter sekarang ya. Ayo. Pak, Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Bapak Ibu dari keluarga dari Asmi ya? Iya, Betul. Gimana ya hasil dari pemeriksaan saya? Baik, dari pemeriksaan tadi sepertinya ada gangguan pada tulang kaki saudari Asmi, dan tadi juga saudari Asmi mengeluhkan bahwa kepalanya itu pusing, dan untuk memastikan kondisinya akan dilakukan ronsen dan juga CT scan. Memangnya kalau tidak dilakukan pemeriksaan itu efeknya apa, Dok? Kalau ronsen dan CT scan sudah dilakukan, nantinya kami tidak bisa memastikan kondisi anak ibu dan bapak secara menyeluruh, dan nantinya bisa menghambat pemeriksaan selanjutnya. Kalau kami berdiskusi dulu, boleh atau tidak boleh? Tentu saja boleh, namun saya mohon keputusan segera diambil agar kami bisa melanjutkan penanganan. Kalau begitu, kami permisi dulu ya, Dok. Silakan. Terima kasih, Dok. Dokter menjelaskan kepada keluarga pasien bahwa anak mereka perlu menjalani pemeriksaan lanjutan berupa ronsen dan CT scan. Awalnya, ibu pasien tak ragu, namun setelah berdiskusi dengan perawat dan mendapatkan penjelasan yang menenangkan, mereka akhirnya menyetujui tindakan tersebut. Ibu, bagaimana kondisinya setelah anaknya sebenarnya lanjut ya? Oh iya, tadi dokternya bilang katanya anak saya perlu di CT scan sama ronsen, tapi saya masih bingung harus gimana. Itu nggak apa-apa Ibu, itu aman. Itu buat ngedeteksi anaknya Ibu itu kenapa. Jadi prosedur selanjutnya bagaimana? Tapi itu beresiko apa enggak ya, Sus? Nggak apa-apa, itu aman. Apakah ada yang lain lagi? Sus. Mari ya. Ya, terima kasih, Sus. Pasien dibawa ke ruang radiologi untuk menjalani pemeriksaan. Hasilnya menunjukkan bahwa pasien mengalami retak pada pergelangan kaki dan harus menjalani operasi serta perawatan inap. Semua proses ini menunjukkan pentingnya perilaku caring dari tenaga kesehatan dalam menghadapi situasi darurat, baik kepada pasien maupun keluarganya.